Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan struktur data stack di dalam Java. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, stack itu merupakan suatu struktur data yang berbentuk tumpukan di mana proses memasukkan dan mengeluarkan data dilakukan pada satu pintu yang sama. Hal ini berbeda dengan struktur data giveaway atau antrian yang menggunakan dua pintu. Satu pintu untuk memasukkan antrian dan pintu lainnya untuk keluar dari antrian. Nah, stack ini atau tumpukan, biar lebih mudah untuk memahaminya, bisa kita ibaratkan sebagai suatu tumpukan kardus, di mana hanya data yang terletak di paling atas yang bisa diambil terlebih dahulu. Data yang terletak di tengah-tengah ataupun yang berada di paling bawah bisa diambil jika data yang terletak di atasnya sudah diambil terlebih dahulu. Baik, langsung saja di sini saya akan menggunakan array list dan juga array untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan struktur data di dalam stack ini. Baik, yang pertama yang kita butuhkan adalah fungsi dari array list dan juga stack itu sendiri. Kita akan import menggunakan Java util array list. Oke. Yang kedua, import Java util list. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan stack Java util stack. Oke, kita sudah mempunyai tiga fungsi daripada Java. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang ada di dalam sebuah stack tadi. Nah, jadi di dalam stack ini terdapat 5 fungsi. Yang pertama ada push, ada juga pop, ada juga pick, ada juga count, dan ada juga clear. Nah, mari kita bahas satu persatu. Push ini sendiri, ini digunakan untuk memasukkan data di dalam stack tadi. Jadi di dalam tumpukannya, untuk menambah sebuah datanya kita menggunakan push. Kemudian ada pop. Pop digunakan untuk mengeluarkan data yang dari atas tadi. Jadi untuk mengurangi data atau menghapus data itu dilakukan dari atas terlebih dahulu karena sifat dari stack tadi. Nah, kita menggunakan pop untuk menghapus data tersebut. Kemudian ada pick. Pick digunakan untuk melihat data yang berada di paling atas. Nah, jadi kita juga bisa mengetahui data yang paling atas, data yang bisa dikeluarkan pertama kali itu apa. Kita bisa mengeceknya melalui pick. Dan ada juga ada count. Count di sini digunakan untuk mengetahui jumlah dari seluruh isi dari stack tadi. Jadi misal kita mempunyai stack berjumlah 5. Nah, kita bisa memastikan hal tersebut menggunakan count. Kemudian ada clear. Clear ini digunakan untuk menghapus seluruh data yang ada di dalam stack. Oke, di sini saya akan mempraktekkan kelima dari fungsi dari stack tersebut menggunakan array list terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mempraktekkan menggunakan array juga. Baik, di sini kita sudah memiliki semua fungsi yang kita buat di dalam stack. Kita pas, ada pop, pick, count, juga clear. Selanjutnya, kita akan melakukan aksi penambahan data, kemudian penghapusan data, kemudian penghitungan data, dan juga
mengetahui data yang telah dihapus ya. Baik, yang pertama kita masukkan dulu data menggunakan stack tadi, dengan fungsi stack yang sudah kita buat. Baik, yang pertama kita lakukan penambahan data di dalam stack yang sudah kita importkan tadi fungsinya. Nah, stacknya kita taruh di sini. Baik, demikian mengenai penggunaan stack di dalam ArrayList. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai penggunaan di dalam array. Baik, selanjutnya adalah type code mengenai stack menggunakan array biasa di sini. Itu yang kita ketahui seperti yang kita ketahui dalam menambahkan array di dalam struktur data, kita harus menggunakan jumlah di dalam array yang kita buat. Jadi tidak se-fleksibel fungsi dari stack ataupun dari ArrayList yang kita bisa mengedit data sesuai keinginan kita. Di sini array biasa harus ditentukan dari jumlah dari arraynya itu berapa, harus kita nyatakan sebagai berapa. Nah, di sini fungsinya hampir sama. Kita menggunakan push untuk menambah, kita menggunakan pop untuk menghapus, dan kita menggunakan pick untuk melihat dan sebagainya. Oke, di sini ada sedikit perbedaan mengenai ArrayList dan array mengenainya. Kita sudah familiar dengan array, di mana setiap fungsi atau pemanggilannya harus menggunakan sebuah looping. Nah, di sini kita akan menggunakan sedikit looping untuk mengecek dari nilai dari tumpukannya, apakah mungkin kosong atau sebagainya. Baik, langsung saja. Kita mempunyai public latihan stack array ini untuk menampung dari nilai maksimalnya. Kita pancingnya di laptopnya seperti ini. Dan di sini ada aksi push, ada aksi push ini untuk menambahkan, pop ini untuk mengeluarkan. Ini bulan kosong ini dimaksudkan untuk mengecek apakah data di dalam array kita kosong atau sudah penuh. Kemudian yang terakhir ada menentukan stack itu penuh dalam jumlah berapa sesuai dengan yang kita tentukan di awal tadi. Baik, di sini fungsi dari array dalam stack kita sudah selesai. Di sini kita membuat ini yang pertama, struktur data dari array. Kita memiliki array berjumlah 5. Maka kita akan mengisi data cuma batas 5. Nah, di sini kita lakukan fungsi yang pengecekan. Jika tumpukan ini kosong, maka dia akan bisa menambah data lagi. Dan jika tumpukan ini penuh, maka data yang terakhir ditambahkan tidak dapat masuk di dalam array. Nah, mari kita run. Oke, baik, seperti yang terurut, data yang terakhir dimasukkan yaitu 14, 8, 21. Oke, nah, jika kita ingin mengakses data di dalam 2,
maka kita harus menghapus dua ini terlebih dahulu menggunakan pick seperti yang sudah dicontohkan tadi di dalam ArrayList. Baik, demikian sedikit penjelasan mengenai latihan stack dalam array dan juga ArrayList. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.